Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mas Menteri masih bersama kami tentunya. Silakan diberikan tanggapan. Mbak Hana menyuarakan apa yang dikeluhkan oleh para pengusaha dari tempat hiburan selama bulan Ramadan. Banyak sekali kemudian operasi-operasi yang datang ke tempat-tempat tersebut. Pak Sandi kemudian malah tidak membina tapi malah menekan dan juga membuat stres ini para pengusaha. Silakan Pak Sandi. Ya, terima kasih Mbak Hana, masukannya memang valid ya. Yang disampaikan itu juga saya sering dengar dari teman-teman pengusaha. Dan ini yang tentunya akan kita lakukan lebih baik koordinasinya, komunikasinya terutama di bawah binaan dari Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah juga bisa menerbitkan aturan berupa surat edaran terkait operasional tempat hiburan malam ini dengan jelas dan tegas sehingga tidak ada gray area dan tidak ada multi interpretasi, dan kewenangan pengaturan ini tentunya di pemerintah daerah ini harus diedukasikan, disosialisasikan sehingga kita juga minta masyarakat yang melihat ini bisa memberikan pengawasan agar berjalan lebih baik ke depan, karena kita lihat bahwa yang dirugikan jika ada sweeping yang terus-menerus maka akan ada ekonomi biaya tinggi. Misalnya sweeping bukan oleh ormas ya, tapi oleh instansi yang tidak mengedepankan pembinaan tapi justru penindakan, dan ini saya dulu juga mantan pengusaha, pasti akan berdampak ekonomi biaya tinggi. Tapi jika kita sosialisasikan dengan jelas, dihitung betul-betul tadi yang disampaikan Pak Yai, insya Allah dengan pengusaha melakukan penyesuaian selama bulan suci Ramadan ini, rezekinya akan ditambah di bulan-bulan lain ini. Tentunya kita percaya bahwa rezeki itu kan tidak tertukar. Mereka ini jika melakukannya ini dengan penuh keikhlasan, seperti yang tadi Ibu Hana sampaikan, maka saya melihat ini adalah nanti perbaikannya untuk tata kelola yang lebih mumpuni ke depan. Karena kalau kita lihat Pemda DKI Jakarta misalnya, ini udah ada surat edarannya untuk bulan suci Ramadan 2024 dan Hari Raya Idul Fitri, ini sangat jelas. Mana yang bisa buka, mana yang harus tutup sampai dengan hari ketiga Idul Fitri misalnya. Juga pemerintah kota Surabaya ini juga sudah jelas memberikan jam operasionalnya maupun juga berkaitan dengan mana yang bisa buka, mana yang harus tutup. Dan tentunya yang kita kedepankan adalah bagaimana umat Islam ini bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan sehingga tentunya keberkahan Ramadan yang telah kita nanti-nantikan agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita ini bisa kita raih. Baik, Pak Kiai Khalil Nafis mungkin juga bisa berikan pandangan, Pak Kiai, sebenarnya bagaimana ini selama bulan Ramadan sebaiknya tempat-tempat hiburan ini seperti apa Pak Kiai, agar kemudian bisa masing-masing yang melakukan ataupun juga menjalankan di dunia usaha bisa berjalan, tapi yang juga menjalankan ibadah di bulan Ramadan juga tidak terganggu, Pak Kiai. Sebenarnya dari kita melihat dari hiburan kan macam-macam hiburan ya. Rabana Merawis juga hiburan. Gitu ya. Kemudian hal yang lain seperti hanya hiburan karaoke juga adalah hiburan. Mungkin dikategorikan ya hiburan-hiburan yang itu sifatnya bernuansa religi, saya pikir itu bisa menjadi bagian dari kita berpuasa. Tapi ketika hiburan itu yang bertentangan dengan kita seperti maksiat atau hal yang lain yang mengarah kepada mengganggu pada kehusyuan, saya pikir saling mengerti lah, saling toleransi. Upamanya pada saat-saat puasa begini lebih tertutup, kemudian juga bukanya jangan terlalu lama. Begitu juga suaranya. Ketepatan saya pesantren ini di Depok, Pak Sandi,
beberapa waktu lalu sudah Pak Menteri pernah main ke pesantren saya, acara Ikatan Pesantren Indonesia itu di Depok. Ini kan di sebelah ada hiburan. Saya barusan lewat itu, baru nyampe rumah masih tangtung-tangtung gitu ya. Nah, ini kan kurang baik sebenarnya untuk kita saling menghormati kepada orang yang beribadah. Kami pun yang beribadah tentu menghormati, mentoleransi kepada pengusaha karena juga bagian dari kehidupan mereka, kehidupan saudara-saudara kita, berarti juga menjadi pendapatan kepada negara. Tetapi kan ini momennya sedang melakukan ibadah sehingga diperkirakan sendiri kembali kepada adatnya masing-masing. Gitu ya. Bagaimana tidak melukai perasaan kita, lebih tertutup, lebih cepat, dan juga suaranya tidak lebih kencang, sehingga lebih dipelankan. Kalau umpamanya pengeras suara saja oleh Pak Menteri bisa diatur, masa pengeras suara hiburan nggak bisa diatur, pasti lebih bisa diatur. Ya, karena itu juga kepentingan paling dengan seseorang dibandingkan daripada syiar-syiar agama. Baik. Nah, ini kesempatan juga bagi Mbak Hana, mumpung juga walaupun bisa secara daring bertemunya, tapi ada lagi mungkin yang mau disampaikan ke Pak Sandi, termasuk juga tadi memberikan tanggapan. Pak Sandi mengatakan harus ada sosialisasi mengenai peraturan ini, baik itu dari instansi-instansi yang melakukan operasi maupun juga sosialisasi di pihak pengusaha hiburan. Kemudian juga melibatkan masyarakat atau pengawasan. Mbak Hana. Ya, betul tadi kalau kata Pak Menteri bahwa kita harus berkomunikasi baik dengan instansi. Khususnya kalau saya dari asosiasi berarti saya harus berkoordinasi, pergi ke beberapa instansi terkait untuk berdialog, berdiskusi terkait nanti pengawasannya bagaimana pada saat bulan Ramadan. Karena agar tidak ada perbedaan di tiap layernya. Contoh ada kan memang instansi ini kan ada layer ya Mbak ya di setiap daerah. Di satu kawasan itu dia ada 3 sampai 4 gitu, 4 lapisan. Mungkin ada yang level kelurahan, kecamatan, wali kota sampai DKI gitu. Sampai provinsi. Nah, ini memang harus disuarakan, dikomunikasikan karena jangan sampai nanti bahasanya beda. Gitu. Karena takutnya dari wilayah dari level kelurahan atau kecamatan pada saat melakukan tugas operasi itu berbeda nanti dengan bahasanya dengan yang level wali kota gitu. Dan ini memang harus betul tadi Pak Menteri, dan memang karena saya di asosiasi saya harus berkomunikasi dengan baik untuk membahas masalah ini. Dan tadi kepada Pak Yai juga terima kasih Pak untuk himbauannya Pak. Kami selaku pengusaha hiburan khususnya yang senior ya, kami justru saya pribadi justru sudah tidak sabar untuk menanti menjalani bulan Ramadan ini. Kami, tim saya, keluarga kami justru kami sangat menanti kehadiran bulan Ramadan ini gitu Mbak. Nah, khusus pengusaha hiburan Mbak, ini tadi ada kata-kata pembuka awal itu adalah bahwa bagaimana pengusaha hiburan untuk survive di saat bulan Ramadan ini. Nah, ini kebetulan bersinggungan dengan keputusan kemarin terkait undang-undang kenaikan pajak PBJT. Nah, industri hiburan itu memang kemarin sedang dihebohkan dengan kenaikan pajak yang mulai dari 40% sampai dengan 75%. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri, alhamdulillah kemarin dapat solusi dari Bapenda bahwa makanan dan minuman yang disajikan pada usaha hiburan itu akhirnya kami mendapatkan pajak 10% Mbak. Sehingga kami ini contoh kalau kami adalah karaoke atau diskotik itu akhirnya dikeluarkanlah 2 nomor objek pajak daerah. Yang mana kalau misalnya room karaoke-nya terbayar itu pajaknya 40%. Dan makanan minumannya 10%. Sehingga kalau kita ambil average-nya ini justru lebih murah dari yang kemarin 25% sebelum naik. Nah, ini baru saja terjadi kemarin di Februari, yang mana sekarang tiba-tiba kan terlalu mepet dengan Ramadan. Semoga ke depannya nih Mbak, tahun-tahun depan itu tahun ke depannya adalah akan timbul usaha-usaha yang bercabang dari usaha hiburan tersebut. Karena sekarang nih Mbak di BKPM dari OSS itu
izin kami berlapis. Ada karaoke, ada kafe, ada resto. Ya. Nah selama ini kalau kita tarik mundur, pajak kami, pajak makanan dan minuman kami yang nempel ke hiburan itu 25% Mbak, masuk Baik. ke dalam pajak hiburan. Baik. Sehingga investasi kami di kafe dan restoran yang menempel pada hiburan itu tidak bertumbuh, bahkan mati. Oke. Nah Baik. kedepannya Ya. kemungkinan justru akan menjadi solusi. Contoh kalau karaoke atau bar di tempat lain, mungkin di daerah penyangga lain, atau Baik. kalau Jakarta ditutup diskotik, kita bisa hidupkan kafe dan restonya. Baik, baik, Karena Mbak Ana. jelas NOPD-nya sudah keluar, Oke, sehingga baik. kami bisa menghidupkan untuk bulan Ramadan ini. Baik, Begitu. Pak Sandi, mungkin terakhir juga karena Pak Sandi juga terbatas waktunya untuk bisa bergabung dengan kita. Silakan diberikan tanggapan menenangkan. Yang pertama adalah menenangkan para pengusaha bahwa memang nanti terjamin keamanannya asal kemudian para pengusaha tempat hiburan ini menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua mungkin sedikit saja Pak diberikan tanggapan ada curhatan colongan tadi mengenai masalah pajak. Silakan Pak Sandi. Curcolnya Bu Hana ini alhamdulillah di beberapa daerah sudah teratasi, termasuk di Jakarta yang Bapendanya kebetulan kami juga memfasilitasi waktu itu, dan ini sudah menjadi sebuah solusi agar teman-teman yang bergerak di hiburan ini juga karena sekarang ini sudah juga ada proses judicial review di MK. Ini kita harapkan nanti akan ada kejelasan, tapi paling tidak polemik di awal tahun sampai Februari ini sudah berhasil kami gerak cepat bersama dengan para pengusaha, dengan juga pemerintah daerah sudah tercapai sebuah solusi, tapi ini tentunya kita harapkan bisa lebih permanen nanti melalui desentralisasi fiskal yang teman-teman di pemerintah daerah nanti akan menjadi stakeholders utamanya. Nah ini saya baru dengar tadi juga ada curcol dari Pak Yai. Pesantren Cendekia Amanah ini saya kebetulan juga baru saja datang di acaranya, dan saya lihat memang di Jalan Raya Kalimulia ini ada beberapa kegiatan sentra ekonomi kreatif dan kegiatan yang ada di lingkup Parekraf seperti warkop maupun juga ada di Jalan Raya Besar ini ya Pak Yai ya. Nanti kami akan lihat agar jedang-jedungnya ini datangnya dari mana, dari resto atau dari kafe, karena saya nggak melihat di situ ada karaoke ya, tapi mudah-mudahan ini bisa diatasi Pak Yai. Terima kasih masukannya, dan kami akan berkoordinasi dengan dinas di Depok. Nah terakhir, akhirnya kita sekarang kan sedang memasuki saat-saat yang sangat, momen-momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Bulan suci Ramadan ini 11 bulan kita tunggu, dan setiap akhir Ramadan doa kita ini adalah untuk dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Dan Ramadan ini selain membawa berkah dari tentunya pengampunan, kita bisa mendapatkan juga banyak sekali peningkatan ketakwaan, tapi ternyata Ramadan ini juga menggerakkan ekonomi. Saya mencatat di ekonomi kreatif sendiri peningkatannya itu sampai 20%. Dan saat nanti mudik lebaran, dari total 126 juta lebih yang kita survei bersama Kemenhub, 93% itu akan berkegiatan wisata. Jadi mari sama-sama kita jaga kehusyuan dari Ramadan ini. Bu Hana sendiri sudah sangat menanti, kita hormati, dan insya Allah kita akan bisa menjadi insan-insan yang meningkatkan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Sandi, terima kasih sudah meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk bisa
terlibat dan juga berbincang dalam diskusi ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sandi. Kami akan jeda sejenak pemirsa. Pak Kaikol Nafis, Mbak Hana masih juga bercerita kepada kita. Nanti Mbak Hana juga bisa bercerita apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh para pengusaha hiburan di bulan Ramadan, terutama mengenai masalah survival tadi. Kemudian juga nanti kita akan pantau di lapangan apakah masih ada para pengusaha hiburan kemudian yang masih nakal dan juga belum melaksanakan peraturan ataupun juga sesuai dengan perda selama bulan Ramadan. Kami akan kembali setelah jeda.